Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 166. Langkah pertama. Tubuh Chen Feng tiba-tiba terangkat, tingginya lebih dari 2 meter di udara. Dia menyusut sedikit, berbaring miring dan meninju dua sikunya. Kaki kiri keluar dari udara tipis, dan lutut kanan keluar. Ah, Muay Thai. Lan Fengyuan, yang awalnya masih menghina, tiba-tiba mengubah wajahnya. Sikap Chen Feng tiba-tiba berubah, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sekarang. Terlebih lagi, ketika terluka, dia sebenarnya bisa menggunakan Muay Thai Bloody Elbow yang sangat ganas, yang sungguh sulit dipercaya olehnya. Situasinya mendesak, dan dia tidak punya waktu untuk merespons sepenuhnya. Dia memanfaatkan situasi tersebut dan berbaring telentang. Dengan bantuan kekuatan pinggangnya, dia berdiri tegak dengan sudut kanan terbalik untuk menghindar. Chen Feng baru saja terbang di atasnya. Langkah kedua. Saat dia hendak menghindar, dia melihat Chen Feng membuka tubuhnya di udara, memutar tubuhnya seperti tali rami dengan kekuatan memutar yang tidak manusiawi. Dengan bantuan kekuatan memutar, tubuh itu berhenti sedikit di atas kepala Lan Fengyuan. Kemudian dia membalikkan tubuh bagian atasnya dan memukul kepala Lan Fengyuan dengan keras dengan siku yang berdarah. Awalnya bersandar ke samping dengan bantuan kekuatan pinggang, Lan Fengyuan dipukul dengan keras, pusat gravitasinya hilang, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Dia terkejut, mengapa kekuatan Chen Feng tiba-tiba meningkat pesat. Namun, pukulan siku berdarah tadi dilakukan di udara, dan dia gagal menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun hal itu menyebabkan kerusakan besar pada Lan Fengyuan, hal itu tidak dapat sepenuhnya ditundukkan. Saya melihat Lan Fengyuan berdiri seperti ikan mas. Meski terlihat jelek dan kepalanya pusing, dia tetap menahannya. Senior tua, ambillah, pindah 3. Setelah Chen Feng mendarat, dia melakukan gerakan berguling ke depan dan bangkit dengan selamat. Segera, seperti hantu, ia menyerang Lan Fengyuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Jari telunjuk kanannya berdiri tegak dan mengenai dada Lan Fengyuan. Tindakan inilah yang membunuh Liu Qingshan. Karena kacau, Lan Fengyuan segera berdiri dan menggunakan liontin 1000 jin untuk menghentikan dirinya dan membela diri. Gunakan kedua tangan untuk memblokir kebocoran, bersiap untuk menahan pistol jari Chen Feng dari Raja Neraka. Dia menyerang dengan cepat dengan kedua tangannya untuk melepaskan kekuatannya. Tapi begitu dia melakukan kontak dengan telapak tangan Chen Feng, dia merasakan kekuatan aneh datang padanya. Langsung saja, dia menjentikkan tangannya. Ini. Dia kaget dan mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Saya melihat jari telunjuk kanan Chen Feng ditusukkan langsung ke dadanya. Ruang itu dibekukan dan dipukul dengan satu serangan. Apakah ini juga teknik tinju internal? Lan Fengyuan merasa lega setelah dikalahkan oleh gerakan yang begitu tajam. Dia merasakan dengan sangat jelas bahwa sekarang dia ingin menggunakan metode melampiaskan kekuatannya untuk melepaskan pistol jari Raja Neraka Chen Feng. Namun ada kekuatan tersembunyi di telapak tangan Chen Feng, yang menggunakan telapak tangannya untuk melepaskan kekuatannya. Energi gelap itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya, dan hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dibandingkan dengan kekuatan yang saya kumpulkan selama lebih dari 30 tahun, ada perbedaan besar. Chen Feng mengeluarkan pistol jarinya dan jari telunjuknya diwarnai merah cerah. Lan Fengyuan tiba-tiba jatuh ke tanah, bernapas dengan cepat. Chen Feng berkata dengan tenang, tidak masalah apakah Anda memiliki tinju internal atau tinju eksternal. Ketika kekuatan dan kecepatan mencapai tingkat tertentu, ini tidak layak untuk disebutkan. Anda adalah senior yang mengagumkan. Tidak perlu meragukan diri sendiri, karena kamu bertemu denganku. Chen Feng, sesederhana itu. Sejujurnya, dia sangat menghormati lelaki tua ini. Mampu mengalahkannya dengan 3 gerakan dengan setengah kekuatannya sudah sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa untuk tidak mengungkapkan identitasnya, dia hanya bisa bertarung dengan setengah dari kekuatannya di pertempuran selanjutnya. Dihadapkan pada kata-kata arogan seperti itu, Lan Fengyuan tertawa terbahak-bahak. Aku kalah. Sulit baginya untuk bangun, dan dia terluka parah. Dan dia tahu jika Chen Feng baru saja mengambil hatinya, dia akan mati sekarang. Chen Feng penuh belas kasihan, dan dia yakin bahwa dia telah kalah. Senior, aku permisi dulu. Ingat pertaruhan antara kamu dan aku. Keluarga situ akan segera dihancurkan. Lalu aku akan ngobrol dengan senior tentang seni bela diri.
Setelah meninggalkan kata-kata ini, Chen Feng pergi ruangan. Orang tua itu dibiarkan menutup matanya dengan damai dan menghela nafas lega. Aku akan pergi, ini sakit sekali. Setelah keluar ruangan untuk pamer, Chen Feng menutupi luka tembak di bahunya dengan satu tangan sambil memeriksa lubang berdarah di lengan kirinya. Jika kamu terus menghabiskan waktu bersama lelaki tua ini, dia akan sangat terluka. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Jingbai. Jingbai, bisakah kamu datang ke rumah sakit? Aku tertembak 2 kali. Tertembak. Saudara Chen, kamu baik-baik saja. Jantung Liu Jingbai tiba-tiba naik ke tenggorokannya ketika dia mendengar bahwa Chen Feng tertembak. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Feng dan Chen untuk pergi, mengapa Chen Feng tertembak. Chen Feng berkata tanpa daya, ceritanya panjang. Apakah kamu di rumah sakit? Saya perlu operasi untuk mengeluarkan peluru sekarang. Ada insiden kekerasan geng di rumah sakit tadi, dan semuanya dalam kekacauan. Saya di rumah sakit sekarang. Ayo cepat, saya akan mengatur operasi untuk Anda segera. Liu Jingbai berkata dengan cemas. Insiden kekerasan. Apa yang terjadi? Chen Feng bertanya buru-buru. Liu Jingbai berkata, ngomong-ngomong, tampaknya orang yang Anda minta untuk menjaga Wang Xinyao berkelahi dengan 7 atau 8 orang. Polisi sedang menangani tempat kejadian. Tunggu sebentar. Saat ini, telepon Liu Jingbai dipanggil. Terdengar suara berisik. Jingbai, Jingbai. Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam, merasakan firasat buruk. Ponsel langsung mendapat sinyal sibuk. Sekitar 5 menit kemudian, Chen Feng naik taksi dan Liu Jingbai akhirnya menelepon kembali. Saudara Chen, ini tidak baik. Beberapa gangster lagi menyerbu masuk sekarang. Petugas polisi pergi mengejar para gangster. Situ Wuxiang langsung berkelahi dengan Dayong itu. Saya melihat Dayong berlumuran darah dan digendong oleh Situ Wuxiang. Liu Jingbai berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Chen Feng berteriak keras, matanya menjadi gelap. Dia hanya mengatakan mengapa dia tidak melihat Situ Wuxiang sekarang, dan dia ingin pergi ke rumah sakit untuk menangani Dayong. Oh tidak, Situ Wuxiang ada di sini untuk mencari Sun Fui. Chen Feng segera menutup telepon dan langsung menghubungi Li Tongzu. Hei, Chen Feng. Li Tongzu menjawab telepon, tapi suaranya hati-hati. Chen Feng segera merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh dan berkata dengan cara yang sangat samar, Direktur Li, kamu masih bangun larut malam. Kamu menyembunyikan rokok itu kemarin. Jika aku menemukannya lain kali, itu milikku. Li Tongzu mengangkat kepalanya, melirik kedua rekan dari departemen terkait yang duduk di seberangnya, lalu tersenyum, kamu masih sangat suka merokok. Tapi jangan khawatir kali ini, saya menyembunyikan rokoknya dengan baik dan tidak ada seorang pun dapat menemukannya. Keduanya tertawa beberapa kata lagi sebelum menutup telepon. Chen Feng menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengerti bahwa Li Tongzu juga dalam masalah. Situ Wuxiang ini cukup mumpuni, ia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya dalam waktu yang bersamaan. Namun untungnya, menurut Li Tongzu, Sun Fui tersembunyi dengan baik dan tidak ada yang bisa menemukannya. Kali ini, Sun Fui menjadi tokoh kunci yang membalikkan nasib Situ Wuxiang. Taksi tiba di rumah sakit dengan cepat, begitu Chen Feng turun dari mobil, Liu Jingbai datang menyambutnya. Saudara Chen, kamu baik-baik saja. Dia menatap Chen Feng dari atas ke bawah. Bahu dan lengan kanannya yang berwarna merah darah membuatnya sangat tertekan. Siapa itu? Aku akan membunuh mereka. Liu Jingbai mengertakkan gigi, marah. Orang-orang ini sangat keji. Mereka benar-benar menembak saudara laki-lakinya Chen, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Jingbai, aku baik-baik saja, tolong tinggalkan aku sendiri. Bagaimana kabar Wang Xinyao? Binatang buas itu Situ Wuxiang tidak melakukan apapun padanya, kan? Chen Feng bertanya dengan cemas sambil menaiki tangga. Wang Xinyao baik-baik saja, dia berpura-pura menjadi pasien dengan sangat baik, dan Dayong bekerja keras untuk melindunginya, Situ Wuxiang tidak mengganggunya. Liu Jingbai meraih tangan Chen Feng dan berkata dengan penuh semangat lagi, saya telah menyiapkan ruang operasi. Lebih baik dioperasi dulu, akan sangat berbahaya jika pelurunya tidak dikeluarkan. Bab 167. Tidak lama setelah Chen Feng memasuki ruang operasi, hujan deras mengguyur di luar. Operasi tersebut dilakukan oleh Liu Jingbai sendiri, dan dia sangat teliti dan hati-hati. Dia hanya takut jika kakaknya Chen akan merasakan lebih banyak rasa sakit, hatinya juga akan merasakan lebih banyak rasa sakit. Operasi ini sebenarnya tidak sulit, pelurunya dikeluarkan, lukanya dirawat, lalu lukanya dijahit. Sedangkan luka di lengan kanan hanya dijahit saja.
Chen Feng sedang berbaring di ranjang operasi, sangat tenang, ini adalah waktu istirahatnya yang jarang, dan dia hampir tertidur. Adegan ini membuat Liu Jingbai sangat tertekan, tetapi ketika dia mengeluarkan peluru, dia sangat terkejut. Peluru itu mengenai tulang belikat Chen Feng tepat di atasnya. Bila bahu Chen Feng sungguh ajaib, memblokir peluru, tetapi masih utuh tanpa retakan. Saya telah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Saudara Chen, jangan bergerak selama beberapa hari ke depan. Ketika lukanya sudah sembuh, saya akan membantu Anda melepas jahitannya. Liu Jingbai akhirnya merasa lega. Setidaknya, nyawa Chen Feng tidak dalam bahaya. Chen Feng tersenyum pahit, diperkirakan tidak mungkin untuk tidak bergerak. Siapa yang memintanya memikul terlalu banyak hal? Tapi tentu saja dia tidak bisa mengatakan itu, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi anak baik, mengangguk dan berkata, saya tahu, Dr. Liu. Dengan cara ini, Liu Jingbai menjadi santai dan tersenyum. Guk guk guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Zhang Xinyan. Halo. Setelah memikirkannya, dia menjawab telepon. Halo, apakah ini Tuan Chen Feng? Suara tenang seorang pria datang dari telepon, bersamaan dengan suara hujan deras. Chen Feng tercengang. Bagaimana ponsel Zhang Xinyan bisa berada di tangan orang asing? Setelah merenung sejenak, dan mendengarkan nada suara pihak lain, yang sepertinya tanpa niat jahat, dia berkata, ya, saya Chen Feng, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Pihak lain berkata, saya seorang polisi patroli di zona teknologi tinggi, dan saya baru saja bertemu rekan saya saat berpatroli. Kami melihat seorang wanita berpakaian merah, menangis dan berjalan perlahan di tengah hujan. Hujannya sangat deras, dan melihat dia sendirian, kami mengkhawatirkan keselamatan wanita itu, jadi kami membawanya ke mobil polisi. Tapi dia tampak mabuk dan tidak bisa bertanya apapun. Dia terus meneriakkan nama Anda. Sebagai upaya terakhir, kami menggunakan sidik jari wanita ini untuk membuka telepon dan menemukan nomor telepon Anda. Mari kita lihat apakah kita bisa datang dan menjemputnya, atau kita bisa mengirim wanita ini ke tempat yang ditentukan. Chen Feng benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi, dan dia sedikit terkejut. Dia berpikir, mungkinkah wanita ini sedang minum di resepsi? Dia telah melihat kekuatan gadis ini setelah minum terakhir kali. Dia seperti goblin kecil yang mengganggu. Oke, terima kasih banyak. Bisakah Anda mengirimnya ke komunitas Linyai? Dia tinggal di sana. Saya akan menunggu di gerbang komunitas. Dia segera berterima kasih kepada polisi patroli, merasa sangat tidak berdaya. Wanita jalang bodoh ini minum di resepsi meskipun dia tahu dia tidak bisa minum. Setelah menutup telepon, Chen Feng berdiri dan menemukan Liu Jingbai dengan wajah datar. Dia tahu bahwa Liu Jingbai pasti sudah menduga bahwa dia akan keluar dan sedikit marah karena dia mengabaikan luka-lukanya. Seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dia dengan hati-hati berkata kepada Liu Jingbai, Jingbai, aku harus keluar sebentar. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saudara Chen, ini lukamu. Liu Jingbai menghela nafas, matanya melihat Chen Feng dengan lembut. Setelah mendengar tentang komunitas Linyai, dia sudah menduga bahwa Chen Feng tidak hanya pacaran, tetapi juga berhubungan dengan wanita Zhang Xinyan itu. Itu tidak masalah bagi Zhang Xinyan, tetapi Chen Feng baru saja menyelesaikan operasinya dan tidak boleh banyak bergerak. Di luar sedang hujan deras. Bagaimana dia bisa merasa lega? Tidak masalah. Jika kamu punya waktu, bantu aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis itu Wang Xinyao. Katakan saja padanya bahwa besok, kamu akan membawanya untuk membunuh semua orang untuk membalas dendam. Chen Feng tersenyum sedikit dan langsung pergi. Dengan begitu, rasanya seperti siswa melarikan diri dari kantor guru. Saudara Chen. Liu Jingbai berteriak dan segera mengejarnya. Kemudian dia menyodorkan kunci mobilnya ke tangan Chen Feng dan berkata, aku tahu tidak mungkin untuk tidak melepaskanmu, tapi sekarang sudah larut dan hujannya sangat deras, jadi sulit untuk naik taksi. Sebaiknya kamu naik mobil milikku, bawalah payung ini juga. Dia mengeluarkan payung dari balik pintu dan menyerahkannya kepada Chen Feng. Terima kasih. Chen Feng mengucapkan terima kasih lagi, merasa sangat terharu. Dia mengambil kunci mobil dan payung lalu berbalik untuk pergi. Faktanya, hatinya juga sedikit kusut, lagi pula malam ini, apapun alasannya, Zhang Xinyan lah yang menembak dan melukainya. Meski dia sengaja melakukannya, dia tetap merasa sedikit tidak nyaman dan bahkan sedikit kesal. Namun semua emosi itu seolah hilang setelah mendengar Zhang Xinyan menangis mencarinya di tengah hujan.
Saat Anda mabuk, Anda mungkin secara naluriah mendatangi orang yang paling Anda sayangi. Dengan kata lain, meskipun Zhang Xinyan mengira dia telah menyakiti Zhang Shenghao, dia masih merasa rindu pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia merasa lega. Sedangkan untuk memotret diri sendiri sebenarnya tidak terlalu penting. Dia berkendara cepat menuju komunitas Linye dan berdiri di depan pintu gerbang komunitas sambil memegang payung. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil polisi melaju dan berhenti di depan pintu masuk komunitas. Chen Feng buru-buru memegang payung dan menyapanya. Hujannya deras, dan seorang petugas polisi membantu Zhang Xinyan turun. Zhang Xinyan basah kuyup, meringkuk dalam pakaian polisi. "Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Aku tidak dapat menemukanmu, jangan tinggalkan aku, wow." Saat dia melihat Chen Feng, dia sepertinya melihat bahu yang paling dia andalkan, wow. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. "Maaf, tidak akan ada waktu berikutnya." Chen Feng perlahan memeluk Zhang Xinyan, merasa sedikit lega di hatinya. Setelah berterima kasih kepada petugas polisi dan kembali ke rumah Zhang Xinyan, Chen Feng menarik Zhang Xinyan dan membantu Zhang Xinyan melepas pakaian basahnya. Melihat pakaian dalam yang terkena noda hujan, warna putih salju yang menjulang sungguh menggoda. Namun, mata Zhang Xinyan yang polos dan gembira meninggalkannya tanpa pikiran yang mengganggu. Seperti Sinan, dia membantu Zhang Xinyan mandi, dan mau tidak mau menelan ludahnya saat melihat tubuh mulus itu. Saya harus mengatakan, angka ini sangat sempurna hingga keterlaluan. Jika dia tidak bertekad, binatang ini akan mengambil keputusan. Namun, terkadang kenikmatan fisik tidak sebaik kenikmatan mental. Misalnya, ketika Chen Feng menatap mata Zhang Xinyan, tatapan ketergantungannya memberinya ketenangan dan tanggung jawab seperti seorang raksasa. Temukan piyama Zhang Xinyan untuk dikenakan, dan keringkan rambut Zhang Xinyan agar dia tidak masuk angin. Begitu saja, Zhang Xinyan berbaring di pelukan Chen Feng dan tertidur dengan pikiran yang sangat tenang. Keesokan paginya, Zhang Xinyan tiba-tiba membuka matanya, kepalanya masih sedikit sakit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidurnya, masih mengenakan piyamanya. Segera, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia membuka selimutnya dan memandang dirinya sendiri dengan sangat ngeri. Apa yang terjadi? Kenapa aku di rumah? Semakin aku memikirkannya, aku semakin takut. Aku hanya takut akan dilanggar, jadi secara naluriah aku mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh bagian bawahku. Tampaknya semuanya aman dan sehat di sana, dan saya merasa lega. Tapi, siapa yang mengganti bajuku? Aku menepuk keningku dan tidak bisa memikirkan apapun. Bagaimana jika laki-laki yang menyuruhnya pulang? Dia tidak tega memikirkannya. Saat dia menjadi gila, dia tiba-tiba melihat semangkuk bubur nasi putih di meja samping tempat tidur. Di bawah bubur nasi, ada sebuah catatan. Dia mengeluarkan selembar kertas dengan kalimat sederhana tertulis di atasnya. "Jika Anda tidak bisa minum, berhentilah minum. Tidak semua orang adalah pria sejati seperti saya." Ditandatangani oleh Chen Feng. Melihat catatan ini, Zhang Xinyan merasa nyaman. Setelah sekilas kenangan, saya teringat bahwa saya menembak dan melukai Chen Feng tadi malam. Tapi mengapa Chen Feng memperlakukannya dengan begitu tenang meskipun ada dendam masa lalunya? Aku tidak mengerti, perasaanku campur aduk. Tapi ada satu hal yang menjadi tenang. Artinya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keperawanannya atau menebak siapa yang melihat tubuhnya. Karena sepertinya tidak ada rasa malu jika diawasi oleh orang tersebut. Sederhananya, dia mengambil mangkuk bubur dan meminumnya dengan banyak. Buburnya masuk ke perut dan terasa sangat hangat. Bab 168. Villa Tianlang Yukong, rumah Situ. Situ Wuxiang menendang pria berbaju hitam di depannya dan mengumpat dengan keras, dua pecundang tidak tahan dengan seorang wanita. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka berdua tidak tahan dengan wanita yang lemah. Bebek yang sudah dimasak terbang, itu tidak masuk akal. Pria berbaju hitam lainnya menggigil ketakutan dan buru-buru menjelaskan, "Tuan, wanita itu tiba-tiba tampak seperti sedang mabuk dalam perjalanan dan harus pergi ke toilet. Kami mencarikan toilet umum untuknya. Setelah beberapa saat, dia menghilang." Situ Wuxiang menendangnya lagi dan menendang pria berbaju hitam yang sedang menjelaskan. "Saya hanya ingin hasilnya dan tidak ada penjelasan." Dia bertanya-tanya, mungkinkah Zhang Xinyan curiga padanya? Namun belum lama ini, Zhang Xinyan menembak Chen Feng dengan sangat tegas sehingga dia mungkin tidak menemukan kebenarannya. Jadi kenapa wanita ini kabur di tengah jalan? Saat dia hendak datang, dia melihat ayahnya Situ Nan, mendukung kakeknya Situ Jinghua, berjalan ke aula.
Kalian berdua, pergilah. Setelah melambai kepada kedua pria berbaju hitam itu, Si Tu Wuxiang bergegas menyambut Si Tu Jinghua. Si Tu Jinghua sedang duduk di sofa, memegang tongkat di tangannya dan terlihat sedikit tidak senang. Si Tu Nan di sebelahnya tidak berani duduk dan berdiri dengan hormat. Wu Sang, penampilanmu beberapa hari terakhir ini sedikit mengecewakanku. Si Tu Jinghua menahan amarahnya dan memukul tongkatnya dengan keras. Si Tu Wuxiang sangat marah hingga tidak berani bernapas, sejak kecil kakeknya tidak pernah mengkritiknya secara langsung. Dia membuang ekspresi main-mainnya yang biasa dan berdiri dengan hormat. Untuk membunuh seorang gadis di sekolah menengah, aku mengirim begitu banyak orang keluar, tapi aku tidak membunuh 2 tamu dari keluarga situ kita. Dan preman medali emas dari aliansi Daobei sekarang semakin tidak dikenal, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Si Tu Jinghua menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan kecewa, keluarga situ kami, 5 tamu utama, ini saat yang tepat. Bahkan tamu terakhir telah hilang malam ini. Tahukah Anda Tuan Lan, status di keluarga kita? Apa yang kamu lakukan? Si Tu Wuxiang sangat malu sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Lan Fengyuan adalah teman lama kakek ketika dia masih muda, dia selalu menjadi fondasi keluarga situ, dan berdasarkan Lan Fengyuan pula 5 tamu utama keluarga situ terbentuk. Hari ini, Tuan Lan dikalahkan oleh Chen Feng dan hampir kehilangan nyawanya. Saya tidak menyalahkan kakek karena marah, itu memang tindakan yang bodoh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Feng, meski terluka, bisa membunuh 4 pria bersenjata, menghindari penembak jitu yang tersembunyi, dan mengalahkan Tuan Lan. Sungguh sulit dipercaya. Untuk menghadapi Chen Feng, keluarga situ kami telah kehilangan banyak pasukan dan kekuatan kami telah sangat berkurang. Sekarang saya ragu apakah layak bagi kami untuk melakukan ini. Si Tu Jinghua merasa sedikit menyesal. Semua orang besar di Qinzi, satu persatu, dia bersembunyi dari Chen Feng seperti hantu. Tapi dia dengan ceroboh bertukar tembakan dengan Chen Feng. Ini bagus, saya diberi pelajaran yang bagus oleh iblis kecil Yanjing ini. Yang paling penting adalah situasi saat ini agak sulit untuk diatasi. Mari kita terus berurusan dengan Chen Feng, kita tidak tahu seberapa besar kekuatan yang akan hilang dari keluarga situ. Namun jika kita biarkan saja, kerugian sebelumnya akan sia-sia. Ibarat sepotong iga ayam, tidak atas dan bawah, membuat orang merasa ada yang mengganjal di tenggorokan. Si Tu Wuxiang sepertinya memahami apa yang dipikirkan Si Tu Jinghua, dan akhirnya berkata, kakek, masalahnya sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa terus melawan Chen Feng, jika tidak, orang-orang besar di Qinzi itu akan sepenuhnya melihat kita. Sungguh sebuah lelucon. Omong kosong, apa aku tidak tahu ini? Si Tu Jinghua mengetuk tongkatnya dengan marah dan berkata dengan kesal, pertanyaan kuncinya sekarang adalah bagaimana kita menghadapi Chen Feng. Jika Anda tidak sepenuhnya yakin, jangan bertindak gegabah. Sudah berakhir. Si Tu Wuxiang tiba-tiba menjadi cemas. Jika kepala keluarga meminta emas dan menarik pasukannya saat ini, semua rencananya akan hancur. Matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan tegas, kakek, jangan khawatir, meskipun Chen Feng seringkali tidak terduga, saya telah mengetahui kelemahannya. Beri saya beberapa hari lagi, dan saya pasti akan menjatuhkannya. Melihat Si Tu Wuxiang begitu percaya diri, Si Tu Jinghua berkata dengan sungguh-sungguh. Si Tu Wuxiang kemudian berkata, kelemahan Chen Feng adalah orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melindungi semua orang. Prajurit yang dia miliki saat itu adalah yang dia tangkap malam ini. Dayong, di tangan kita, wanita yang disukainya, Zhang Xinyan, juga ada di tangan kita. Keluarga Liu juga memiliki hal-hal yang dipedulikan Chen Feng. Jika kita menangkap ini, kita pasti akan mengalahkan Chen Feng. Si Tu Jinghua dia mendengus dan berkata, meskipun kamu benar, Chen Feng terkadang terlalu setia, tapi aku tetap harus mengingatkanmu bahwa Dayong adalah seorang prajurit dan pernah menjadi raja tentara. Jika kamu menanyakan posisi hidup dan mati Sun Fuyi, dia akan melakukannya tapi, kamu tidak boleh menyakitinya hidup. Aku tahu, kakek. Si Tu Wuxiang tidak peduli di dalam hatinya. Ada begitu banyak kekhawatiran, selama Chen Feng bisa dibunuh, semua upaya akan sia-sia. Ngomong-ngomong, saudara kedua, bagaimana pembicaraan damai dengan keluarga Liu? Si Tu Jinghua tiba-tiba bertanya pada Si Tu Nan. Si Tu Nan berkata dengan hormat, saya telah menghubungi Liu Jianyun hari ini dan minum teh bersama. Meskipun kami gagal membunuh Wang Xinyao tertembak 2 kali. Permusuhan Liu Jianyun terhadap kami juga telah memudar. Banyak konflik dalam beberapa hari terakhir juga merupakan dorongan dari keluarga Liu. Ketika mereka tenang,
mereka secara alami akan menemukan banyak kekurangan. Melalui percakapan dengan Liu Jianyun ini, antagonisme antara kedua keluarga pada dasarnya telah terselesaikan, tetapi jika kami ingin membentuk hubungan yang baik atau bersatu, kami mungkin harus berusaha untuk itu. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar dari Liu Jianyun bahwa iblis pedang Jiuquan akan kembali ke Qinxi besok malam, dan salah satu dari dua murid iblis pedang Jiuquan terluka parah, dan salah satu dari mereka dibunuh oleh Chen Feng. Kebencian ini pasti tidak akan bisa dipisahkan. Pada saat itu, mungkin ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersatu. Mendengar ini, wajah Situ Jinghua akhirnya sedikit rileks. Kakak kedua, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dia memuji Situ Nan, dan kemudian menegur Situ Wuxiang, Wang Xiang, kamu adalah orang paling berbakat di generasi ketiga keluarga Situ kami. Menjadi muda dan energi adalah hal yang baik. Tapi terkadang kamu harus belajar dari ayahmu, menjadi lebih tenang dan lebih pintar. Saya tahu, kakek. Meskipun dia mengatakannya dengan baik, Situ Wuxiang merasa sangat menghina di dalam hatinya. Ia merasa apa yang dilakukan ayahnya sama sekali tidak luar biasa dan semuanya wajar. Pertarungan rahasia dengan Chen Feng lebih menarik dan sulit. Ayah, 1 minggu lagi, ini akan menjadi ulang tahunmu yang ke-70, yang kebetulan juga merupakan hari ulang tahun Wuxiang. Aku sudah mendiskusikannya dengan keluargaku dan bersiap untuk mengaturnya. Kata Situ Nan tiba-tiba, itu adalah hari ulang tahun ayahnya dan ulang tahun putranya adalah hari yang terkadang membuatnya peduli pada satu hal dan bukan yang lain. Kalian, saudara-saudara, putuskan saja di antara kalian sendiri dan jangan terlalu boros. Ngomong-ngomong, setiap aku merayakan ulang tahunku, semua orang tidak peduli dengan Wushang. Kali ini, sampaikan perintah, setiap orang harus memberi hadiah kepada Wushang juga. Meski sudah lama memarahi Situ Wuxiang, dalam hati Situ Jinghua, cucu kesayangannya tetaplah Situ Wuxiang. Tidak ada anak generasi ketiga lainnya yang bisa menandinginya. Terima kasih kakek, saya pasti akan membunuh Chen Feng dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. Situ Wuxiang sangat gembira dan berbicara dengan fasih. Situ Jinghua berdiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan menunggu kabar baik Anda. Bab 169. Situ Wuxiang sangat kejam dan tidak menunjukkan simpati pada Ruan Qingqiu. Hari ini, aku dimarahi oleh kakekku untuk pertama kalinya dalam hidupku. Dia merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, semua amarah hanya bisa dilampiaskan pada wanita ini. Lihatlah dirimu, wajah yang begitu cantik, tubuh yang begitu indah, sosok yang begitu sempurna. Berapa banyak pria yang pernah melihatmu bermimpi untuk tidur bersamamu dalam semalam, tapi bukankah dewi impian mereka masih berada di bawah belas kasihanku? Melihat ekspresi menyakitkan Ruan Qingqiu, Situ Wuxiang sangat menikmatinya dan tampak mabuk. Ekspresi Ruan Qingqiu menyakitkan dan alisnya berkerut. Tuan Wushang, sakit, sungguh sakit. Akhirnya karena tidak dapat menahannya lagi, dia mulai memohon. Sakit. Kamu bajingan. Situ Wuxiang menatap, muram dan gila. Terdengar suara, pop. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Ruan Qingqiu dengan keras. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu diam-diam berkolusi dengan Chen Feng dan merusak rencanaku. Apakah kamu masih berfantasi untuk melarikan diri dari keluarga Situ? Dia bertanya dengan tegas, meningkatkan kekuatannya dan mempercepat frekuensi gerakannya. Karena kesakitan, Ruan Qingqiu menutupi pipinya dengan satu tangan. Penghinaan seperti itu membuatnya patah hati. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin kuat keinginannya untuk melarikan diri. Menenangkan dirinya, dia memikirkannya dan tidak merasa memiliki kekurangan apapun. Ini pasti kata-kata Situ Wuxiang yang menipunya. Tuan Muda Wushang, apa yang Anda katakan harus dibenarkan dan apa yang Anda katakan harus beralasan. Jika Anda menambahkan kejahatan kepada saya dengan sia-sia, saya tidak akan mengakuinya. Sekarang dia sudah bertekad dalam hatinya, dia siap untuk menolak mengakui kesalahannya dan hidup sampai akhir. Situ Wuxiang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu mencekik leher Ruan Qingqiu. Dia tampak galak dan berkata dengan kejam, bukti. Anda ingin bukti? Lalu saya akan memberitahu Anda buktinya. Saya meminta seseorang menggambar rumah di desa kota tempat Chen Feng menyewa, dan saya menemukan sesuatu yang menarik. Anda merayu Chen Feng dan memintanya untuk membeli alat pengaman, dan ada toko dewasa tepat di depan rumah yang disewa Chen Feng. Mengapa Chen Feng mengatakan dia harus pergi ke pintu masuk desa yang berjarak 200 meter untuk membelinya? Mendengar ini, Ruan Qingqiu merasakan hawa dingin di hatinya, sedikit ngeri.
Si Tu Wuxiang ini sebenarnya menemukan hal yang begitu detail. Ya, Chen Feng memang bekerja sama dengan aktingnya saat itu, bahkan sengaja meninggalkannya selama 5 menit dengan dalih membeli alat pengaman. Karena itulah serangan terhadap Wang Xinyao dilancarkan. Pada saat itu, dia juga menemukan kekurangan dalam kata-kata Chen Feng, karena dia menemukan tokoh dewasa ketika dia masuk. Tentu saja, karena celah inilah dia tahu bahwa Chen Feng bekerja sama dengan aktingnya. Tapi saya tidak menyangka karena celah inilah Si Tu Wuxiang menjadi kunci untuk menanyainya. Kenapa kamu tidak bicara? Mata Si Tu Wuxiang sangat tajam dan dia berkata dengan tegas, kamu berani mempermainkanku, bisakah kamu membelinya? Pembunuhan Wang Xinyao merugikan 2 menteri tamu. Jika kamu berkolaborasi dengan musuh, jika kakekku mengetahuinya, kamu dapat memikirkan konsekuensinya untukmu. Dia tidak 100% yakin pada awalnya, tapi sekarang melihat penampilan Ruan Qingqiu, dia yakin. Wanita jalan ini memang diam-diam bekerja sama dengan Chen Feng. Tidak heran upaya pembunuhan terakhir gagal total. Berbagai emosi Ruan Qingqiu menyatu di tubuhnya, dan dia akan menjadi gila karena penyiksaan. Dia tidak punya pilihan selain menyangkalnya dan mengertakkan giginya. Tuan Muda Wu Sang, jika Anda menyimpulkan bahwa saya dan Chen Feng berkolusi hanya berdasarkan ini, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi saya beritahu Anda salah, saya tidak pernah melakukan apa saja untuk mengkhianatimu dari awal sampai akhir. Haha. Mendengar ini, Si Tu Wuxiang kembali tertawa terbahak-bahak. Setelah sekian lama, suasana hatinya sedikit tenang, dan Si Tu Wuxiang bersandar di telinga Ruan Qingqiu, terengah-engah. Dia berkata dengan marah, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku hanya dengan beberapa kata? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Adikmu Ruan Linglong akan terbang dari Xiangjiang ke Qinzi lusa untuk menghadiri pesta ulang tahun kakekku. Kepalanya menggeleng, dan emosi fisiknya dengan cepat diambil alih oleh emosi mentalnya. Ekspresi Ruan Qingqiu berubah drastis. Hal yang paling dia khawatirkan terjadi. Si Tu Wuxiang, binatang buas ini, sangat ingin memanfaatkan adiknya. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Chen Feng masih ambigu dan belum mencapai kerjasama yang utuh. Saya beritahu Anda sekarang, Anda dapat terus mendekati Chen Feng dan melakukan apapun yang Anda inginkan, selama Chen Feng mempercayai Anda, dan memanfaatkan Anda untuk berurusan denganku, aku bisa melakukan apa saja, dan aku bisa bekerja sama denganmu. Hanya untuk satu hal, aku ingin kamu memberikan pukulan fatal pada Chen Feng pada saat kritis. Ruan Qingqiu mengangkat matanya dan memahami maksud Si Tu Wu. Si Tu Wuxiang ingin dia bertindak sebagai agen rahasia di kedua sisi untuk memenangkan kepercayaan Chen Feng, dan akhirnya berbalik melawan Chen Feng dan membunuhnya. Saya harus mengatakan, langkah ini sangat halus. Tentu saja, aku akan memberimu hadiah kali ini. Selama kamu membunuh Chen Feng pada akhirnya, kamu dan adikmu dapat meninggalkan Qinzi bersama setelah pesta ulang tahun kakekku dan pergi ke Xiangjiang untuk menjalani hidup bahagia. Kamu akan benar-benar bebas. Si Tu Wuxiang tersenyum jahat, dia yakin umpan ini pasti akan menjebak Ruan Qingqiu, seorang wanita yang merasa benar sendiri. Seluruh tubuh Ruan Qingqiu gemetar dan tidak bisa mempercayai telinganya. Bebas. Ini adalah kata yang dia rindukan selama lebih dari 10 tahun, sebuah kata yang membuatnya sangat berharap. Betapa indahnya jika saya bisa tinggal di Xiangjiang bersama saudara perempuan saya. Si Tu Wuxiang sangat mengenalnya sehingga dia langsung mengetahui tanda vitalnya. Tapi, Si Tu Wuxiang mengubah nadanya, menegakkan tubuh, mencubit dagu Ruan Qingqiu, dan berkata dengan sinis, jika kamu berani mempermainkan, atau gagal membunuh Chen Feng pada akhirnya, kamu tidak hanya tidak akan memiliki kebebasan, aku juga ingin Ruan Linglong dimasukkan ke dalam sangkar untukku. Ruan Qingqiu sedikit mengernyit, Si Tu Wuxiang hanya mengendalikannya. Semua yang dia lakukan selama bertahun-tahun adalah untuk saudara perempuannya. Jika pada akhirnya adikku bernasib sama dengannya, maka dia akan mati meski dia masih hidup. Akibatnya, dia tidak punya pilihan sama sekali. Si Tu Wuxiang tiba-tiba tersenyum dan turun dari Ruan Qingqiu. Dia berjalan ke toilet dengan pantat telanjang dan menuangkan air. Meskipun Ruan Qingqiu tidak berbicara, dia yakin 100% bahwa dia telah mengendalikan Ruan Qingqiu. Kamu benar-benar gemuk sehingga kamu tidak pernah bosan. Si Tu Wuxiang terkekeh dan menegakkan punggungnya setelah berjalan keluar dari toilet. Di balik penampilannya yang tampak kurus, dia sebenarnya menyembunyikan otot-otot yang sangat kuat. Garis-garisnya halus tanpa bekas lemak, tapi dari segi bentuk, dia jelas yang terbaik di antara pria. Ngomong-ngomong, bantu aku mendekorasi ruangan ini besok. Ganti spray dan selimut menjadi merah,
dan taburkan kelopak bunga dan nyalakan dupa. Cahaya jahat tiba-tiba muncul di mata Situ Wuxiang. Aku tahu. Ruan Qingqiu bangkit dari tempat tidur dan pergi berpakaian. Dia tahu bahwa besok wanita malang lainnya akan disiksa oleh binatang buas ini. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, gadis di ruangan ini besok bernama Zhang Xinyan, dan konon dia masih perawan selama 28 tahun. Situ Wuxiang terkekeh. Ruan Qingqiu terkejut, lalu pergi dengan cepat. Zhang Xinyan. Apakah Situ Wuxiang merawat Zhang Xinyan? Tampaknya rencana perceraian terakhir telah membuahkan hasil. Dia sedikit mengernyit. Dengan temperamen Chen Feng, jika ini terjadi, dia mungkin akan marah. Bab 170. Zhang Shenghao perlahan membuka matanya. Lampu bedah yang mempesona perlahan berubah dari lubang mimpi menjadi kenyataan. Di mana aku? Dia bertanya lembut, merasakan bibirnya lemah. Sepertinya ada sesuatu yang menggugah di kepalaku. Sangat tidak nyaman. Bos Zhang, Anda akhirnya bangun. Jika Anda tidak bangun, saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan hari ini. Seorang pria yang mengenakan gaun bedah dan topeng menurunkan topengnya untuk memperlihatkan senyum nakal. Siapa orang ini jika bukan Chen Feng? Dia menghela nafas lega dan merasa sangat lega karena Zhang Shenghao akhirnya bangun. Zhang Xinyan tidak ada di sini tadi malam, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini dan mengatur agar Parker diam-diam membawa dokter Mulsan dan, dengan bantuan Liu Jingbai, melakukan operasi terhadap Zhang Shenghao. Mulsan memang ahli bedah saraf papan atas. Setelah 4 jam menjalani operasi, akhirnya ia membawa Zhang Shenghao kembali dari ambang kematian. Dokter Mulsan, terima kasih banyak. Pergi dan istirahatlah. Pasien dan saya akan tinggal di sini selama 10 menit. Atas penampilan luar biasa Anda kali ini, Tuan Parker akan memberi Anda imbalan dan hadiah yang berlimpah. Chen Feng berbicara dengan lancar. Dia mengucapkan terima kasih kepada Parker dalam bahasa Prancis. Operasi 4 jam itu memang sangat melelahkan bagi seorang dokter. Sama-sama, pasien baru saja bangun, perhatikan waktunya. Mulsan yang lelah mengingatkan, dan meninggalkan ruang operasi bersama staf operasi lainnya. Ruang operasi tiba-tiba menjadi sunyi. Bos Zhang, waktunya sempit. Saya kira Xinyan akan segera datang ke rumah sakit, jadi saya singkat saja ceritanya. Chen Feng sedikit menyipitkan matanya dan berkata, saya akan memberitahu Anda hari itu, pengkhianat di masyarakat Pleiades bukanlah orang yang sederhana. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda akan dihukum berat oleh Zhang Deva. Mata Zhang Shenghao tenggelam, merasa sangat menyesal. Memang benar, jika dia mendengarkan Chen Feng sebelumnya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Itu saja. Kamu dipukuli sampai mati oleh Zhang Deva dan kamu pingsan. Akulah yang menyelamatkanmu dari Zhang Deva. Namun, Situ Wuxiang dan Ruan Qingqiu dari keluarga Situ mencoba memisahkan aku dari putri bodohmu. Dia berpikir aku yang memukulmu sampai seperti ini. Kata Chen Feng tak berdaya. Apa? Xinyan salah mengira kamu memukulku. Zhang Shenghao menoleh sedikit dan mengerutkan kening, menatap Chen Feng dengan heran dengan mata segitiganya. Saya tidak menyangka pihak lain akan benar-benar melakukan trik berbahaya seperti itu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Namun, mengingat betapa putrinya menyukai Chen Feng, hal itu sebenarnya dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang membuatnya sedikit sulit dipercaya. Ya, ada kesalahpahaman yang mendalam. Saya tertembak di bahu, dan putri Andalah yang melakukannya. Chen Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Ini bukan apa-apa, ini sangat pengecut. Xinyan menembakmu. Dia terkejut sekarang, tapi kali ini Zhang Shenghao terkejut. Putrinya sangat berhati lembut sehingga dia bahkan tidak berani membunuh ayam dan ikan, tetapi dia benar-benar menembak Chen Feng. Selain itu, dengan kekuatan abnormal Chen Feng, bagaimana dia bisa dipukul oleh putrinya? Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Alasan mengapa saya mempertahankan kesalahpahaman ini adalah karena saya memiliki rencana sendiri, yaitu mengubur bahaya tersembunyi bagi Situ Wuxiang. Chen Feng mengangkat bahu, dengan ekspresi santai, dan melanjutkan, sekarang Xiu Xing. Semuanya ada di Zhang Deva di bawah kendali keluarga Situ juga bermaksud untuk mengambil alih kekuasaan masyarakat Xiu Xing. Setelah masyarakat Xiu Xing menyusup ke dalam geng keluarga Situ, pada saat kritis, jika kamu muncul kembali, kamu dapat membawa bagian kekuatan ini untuk membunuh keluarga Situ. Satu pukulan. Inilah sebabnya Chen Feng mempertahankan kesalahpahaman dengan Zhang Xinyan.
Tiga geng besar di bawah keluarga Situ terlalu kuat. Untuk menghancurkan keluarga Situ, ketiga geng ini pada akhirnya harus dilenyapkan. Ketiga geng besar ini memiliki jumlah anggota yang banyak dan hubungan yang kompleks, sehingga tidak mudah untuk menghilangkannya. Untuk melenyapkan ketiga geng besar ini, kita masih membutuhkan kekuatan geng-geng tersebut. Meskipun masyarakat Siuxing tidak sekuat geng manapun di bawah keluarga Situ, jika masyarakat Siuxing menyusup ke dalam keluarga Situ dan memberontak dari dalam, meskipun tidak kuat, hal itu akan berdampak besar pada keluarga Situ. Zhang Shenghao memahami maksud Chen Feng dan berkata dengan lembut, "Saudara Chen, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Saya hanya merasa sedikit dirugikan oleh Anda." Xinyan, anak ini, sangat baik, tapi terkadang dia terlalu egois. Dia tidak tahu bagaimana harus berbalik, jadi jangan marah padanya. Zhang Xinyan dimanfaatkan, dan sekarang dia hanya takut kesalahpahaman yang salah akan berubah menjadi kesalahpahaman yang nyata. Ketika hubungan antara Chen Feng dan Zhang Xinyan terpengaruh, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Hal-hal lain yang sepele, saya hanya berharap Chen Feng dan Zhang Xinyan dapat menjaga hubungan mereka seperti semula. Baiklah, misimu beberapa hari ke depan ini sangat sederhana, yaitu berbaring di tempat tidur dan berpura-pura mati. Apapun yang terjadi, selama aku tidak membangunkanmu, kamu akan tetap terbaring di sana. Saat aku bangunkan kamu, kita akan hancurkan Situ bersama-sama. Mata Chen Feng tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah muak dengan kepengecutan dan kemarahan akhir-akhir ini. Jika dia tidak mencabut keluarga Situ, dia tidak akan mampu mengatasi kemarahan yang dideritanya akhir-akhir ini. Terlebih lagi, ini juga pertarungan pertamanya setelah kembali ke Kerajaan Naga. Kehancuran keluarga Situ juga dapat menunjukkan kepada mereka yang berkedudukan tinggi apakah Chen Feng masih memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah. Saudara Chen, saya mengerti. Jangan khawatir. Bahkan jika seseorang menikam saya dengan pisau dalam beberapa hari terakhir, saya tidak akan bergerak. Zhang Shenghao sedikit bersemangat. Chen Feng benar-benar mengabdi padanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengikuti pengaturan Crazy Chen. Oke, Bos Zhang, istirahatlah dengan tenang. Setelah percakapan antara keduanya, Chen Feng memimpin untuk keluar dari ruang operasi. Liu Jingbai segera mengatur dua perawat untuk mendorong Zhang Shenghao keluar. Zhang Shenghao dengan cepat memasuki tempat kejadian dan menutup matanya. Saudara Chen, kamu harus segera pergi dan istirahat. Kamu terlalu sibuk hari ini. Chen Feng belum beristirahat selama 1 menit pun sejak kemarin dan kelelahan. Hal ini membuat Liu Jingbai sangat tertekan. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan roboh. Chen Feng mengangguk dan tersenyum bahagia. Terima kasih Jingbai, jangan khawatir, aku baik-baik saja, saudaramu Chen terbuat dari besi. Sambil bercanda, dia berjalan ke kamar sebelah dan berganti pakaian kembali. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan Zhang Shenghao, dia kembali ke bangsal Wang Xinyao. Begitu pintu terbuka dan dia melihat sekilas Chen Feng, gadis ini begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Paman, kamu akhirnya sampai di sini. Meskipun dia dibungkus dengan pangsit nasi, Wang Xinyao masih mengulurkan tangannya ke depan dengan putus asa, mencoba melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Oke, aku di sini, tidak apa-apa. Mengetahui bahwa Wang Xinyao ketakutan dan membutuhkan penghiburan, Chen Feng berinisiatif untuk duduk di samping tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Wang Xinyao. Beberapa orang jahat ingin menangkap Paman Dayong. Paman Dayong mengatakan kepada saya bahwa apapun yang terjadi, dia mengatakan kepada saya untuk tidak bergerak. Saya melihat Paman Dayong terluka. Wang Xinyao terisak. Dari pertarungan sengit di bangsal tadi malam, dia masih menjadi pihak yang harus disalahkan. Mimpi buruk yang berkepanjangan. Aku tahu, Dayong sedang menderita. Chen Feng menghiburnya, tapi dia sangat mengkhawatirkan Dayong. Situ Wuxiang menangkap Dayong hanya karena dia ingin tahu di mana Sun Fuyi berada. Saya kira penyiksaan fisik tidak bisa dihindari. Xinyao, aku juga tahu bahwa kamu berpura-pura sedikit lelah. Aku juga tahu bahwa kamu mengkhawatirkan Dayong dan merasa lemah serta sedih. Paman menyuruhmu untuk mengatur suasana hatimu. Malam ini, kita akan pergi mencari mereka dan hancurkan sarang mereka. Pukuli mereka dan selamatkan Dayong. Chen Feng berkata dengan sengit, malam ini, saya akan memberi pelajaran pada keluarga Situ terlebih dahulu dan membuat mereka menderita. Baik. Wang Xinyao mengangguk dengan keras. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.